Saya Cindy Jericho Tanau. Saya Cristiano Lemnan. Saya Didas Kalia Lemnan. Terima kasih untuk dukungan Bapak Mama semua. Anak-anak di desa kami bisa menyalurkan bakatnya melalui sekolah bola. Terima kasih Bapak Mama, saya bisa ikut sekolah bola. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus, selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakostal. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal.
Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentakostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentakostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih. Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Nyatakan sesuatu pagi ini Tuhan Yesus. Saya meminta ibu yang di paling belakang, ya. Kalau nggak keberatan boleh maju. Ya ibu, pakai masker pink. Kalau nggak keberatan boleh maju ke sini. Ya, worship leader boleh turun. Terima kasih. Boleh turun. Angkat kedua tanganmu ya. Doa ya. Engkau begitu setia dan tekun di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam pekerjaanmu begitu alert. Engkau tidak pernah menyerah.
Tetapi Engkau mengunci gembok dalam pikiranmu begitu banyak. Sehingga waktu Engkau mau melangkah, Engkau begitu takut dan bertanya, apakah salah Tuhan? Apakah benar Tuhan? Dan terus bertanya dan terus bertanya. Firman Tuhan hari ini untuk engkau, jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah takut untuk ditolak. Jangan pernah takut untuk gagal. Karena Tuhan Immanuel menjaga hidupmu, menyertai hidupmu. Di dalam nama Yesus aku lepaskan pengurapan. Segala pikiran yang curiga, pikiran yang terus bertanya, bahkan pikiran-pikiran yang tidak Engkau izinkan, aku lepaskan keluar dari tubuhnya dan pikirannya. Di dalam nama Yesus. Ku buka hati mahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. di altarmu. Sekali lagi katakan, ku menyembahmu. sekali lagi. Ku Buka hati, untuk jamaah oh rabasya karata kasih karama, berserah penuh di hadiratmu. Kau Ambil alih seluruh hidupku, di altar altarmu menyembahmu. menyembahmu. Tuhan kasih lihat dua gambar. Batu bara yang menyala dan ombak yang menghanyutkan. Kadang hidupmu menyala seperti api yang membakar dan membara. Tapi satu sisi imanmu tergoyahkan karena ombak yang menyapu bersih keadaanmu. Sehingga engkau mau maju, engkau jadi mundur. Engkau maju, tapi engkau kena ombak. Tuhan, aku berdoa setiap bara yang menyala, bara berbicara tentang hati yang harus dipulihkan, ombak tentang iman yang harus diteguhkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, api yang membara menjadi tenanglah, ombak yang menghancurkan menjadi tenanglah. Setiap ombak dalam hatinya, setiap kekacauan dalam pikiran jiwanya, aku melepaskan dalam nama Yesus. Terima pengurapan Tuhan, ketenangan masuk dalam batinmu. Dalam nama Yesus. Aku melihat kalian berdua menjadi satu. Tapi kesatuan kalian menghancurkan hidup kalian. Begitu banyak gembok-gembok diri dalam hidup kalian. Sehingga gembok diri itu mengunci kaki, mengunci hati, mengunci pikiran untuk maju. Kau hanya berputar-putar walaupun dirimu melayani Tuhan. Walaupun kau rajin ke gereja, hidupmu hanya berputar-putar. Tidak ada langkah yang pasti, tidak ada langkah yang dituju. Padahal Tuhan memberikan rencana yang luar biasa dalam hidup kalian. Dan hari ini aku memerintahkan dalam nama Yesus, segala transfer spirit, ketakutan, kegagalan, kehilangan sesuatu, penolakan yang tidak pernah berhenti, hati yang hancur, aku lepaskan damai sejahtera Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ruli.
Aku melihat pintu yang engselnya satu sudah copot, menggelantung pintu itu dan hampir jatuh. Itulah keadaanmu saat ini. Hampir putus, hampir copot pintu itu. Kadang-kadang kau harus mengambil sebuah keputusan yang penting. Banyak keraguan di dalam dirimu. Tetapi terimalah didikan dan bukalah pikiranmu sebaik-baiknya. Serahkan segala ketakutanmu, segala kekuatanmu di hadapan Tuhan yang memberikan kekuatan yang lebih lagi. Jangan sampai engsel pintu itu copot. Dan aku berkata, Tuhan, didik anak ini dengan caramu, bukan cara dengan ketakutan, bukan banyak pertanyaan di dalam pikirannya, tetapi Tuhan, aku berikan Tuhan sebuah kekuatan di dalam nama Yesus. Engkau ada memberikan jamahan dalam hidupnya. Biarlah pintu yang mau jatuh itu normal kembali, menjadi pintu yang berfungsi dan berguna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, biar rema dan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami satu persatu. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua, shalom. Hari ini saya mau bicara kenapa manusia, anak Tuhan harus diurapi. Banyak orang suka datang ke gereja menerima pengurapan, bahkan pendeta A, pendeta B, pendeta C yang karunianya bernubuat, suara kenabian. Saudara ikuti jadwalnya. Begitu semuanya saudara ikuti. Bahkan ketika altar call datang menjemput saudara, saudara maju. Seolah-olah saudara menangis, seolah-olah segala sesuatunya sudah pulih, sembuh dan mengalami kebebasan yang luar biasa. Tetapi waktu pulang gak terjadi apa-apa. Hanya euforia, hanya fenomena. Saudara rajin ke gereja, rajin diurapi, rajin altar call, tetapi hidupmu tidak mengalami perubahan. Kenapa ya saudara ya? Nah sebenarnya pengurapan itu apa sih saudara? Kita harus tahu apa itu pengurapan. Apakah orang percaya butuh diurapi? Butuh saudara. Tetapi kalau keseringan diurapi, ya saudara ya, akhirnya pengurapan, fungsi urapan itu tidak berfungsi, tidak berkuasa atas diri saudara. Nah saudara, gembala-gembala di padang gurun itu menggembalakan domba-domba begitu banyak saudara. Begitu banyak domba. Saking banyaknya, banyak sekali domba-domba yang terserang infeksi di telinganya. Karena begitu banyak serangga-serangga masuk ke dalam tubuhnya, menempel di tubuhnya, lalu masuk ke kupingnya sampai infeksi dan mengalami kebusukan. Dan banyak juga pula yang mati saudara. Apa yang dilakukan oleh sang gembala saudara? Gembala tersebut mengambil minyak, mengoleskan, mengurapi. Ya, mengoleskan, mengurapi, menyiram satu tubuhnya dengan minyak yang basah kuyup itu saudara. Supaya apa? Serangga, bakteri yang menempel di tubuhnya jatuh karena licin dan tidak masuk ke dalam telinga sang domba tersebut. Tetapi apa yang terjadi saudara kalau domba itu sering disiram dengan minyak setiap hari saudara. Yang harusnya sehat menjadi malapetaka. Menjadi penyakit, kedinginan, demam, dan infeksi di mana-mana karena borok saudara, terluka saudara. Nah pengurapan sekali-sekali itu penting buat hidup kita. Dan kita pun juga bisa mengurapi keluarga kita. Kita pun bisa mengurapi anak-anak kita. Kita pun bisa mengurapi rumah kita yang baru dibeli atau yang sudah lama. Kita bisa mengurapi seperti hamba Tuhan mengurapi. Karena saudara diberi otoritas dan kuasa yang sama. Saudara dan saya sama memiliki otoritas. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, untuk apa pengurapan diadakan? Slide 7 boleh ditampilkan. Kenapa sih kita terima pengurapan tetapi kita gak mengerti untuk apa kita diurapi? Mari kita bersama-sama baca. 1. Karya Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Jadi saudara diurapi karena ada karya Roh Kudus sehingga saudara bisa melayani Tuhan. Apakah di gereja? Enggak juga. Bisa melayani teman-teman saudara di sekolah, di kampus. Orang-orang tua yang menunggu anaknya. Saudara bisa melayani.
membuka telinga, mendoakan mereka. Yang kedua saudara, dalam perjanjian lama para imam, nabi diurapi sebelum mereka bertugas. Apa tugas para nabi? Ya salah satunya mendoakan, berkhotbah, masuk ke ruang maha kudus untuk membakar korban-korban bakaran. Tanpa diurapi, nabi-nabi tersebut akan mati di ruang yang sangat-sangat maha kudus. Yang ketiga saudara, dalam perjanjian baru, para rasul dengan tujuan yang pertama menginjil. Orang percaya harus menginjil. Katakan, saya harus menginjil. Ya, bukan tugas pendeta, bukan tugas para pelayan Tuhan. Saudara harus menginjil, bahkan tetangga saudara yang kerasukan setan, saudara punya kuasa untuk mengusir setan di dalam nama Yesus. Iblis harus keluar. Yang ketiga, saudara punya peran loh saudara. Ternyata saya bisa menyembuhkan. Saya punya otoritas menyembuhkan. Kenapa? Orang percaya langsung diberi kuasa. Nah, yang keempat, ketika saudara maju ke mimbar, saudara itu deal, setuju, dan meyakinkan bahwa waktu saya diurapi, saya dimampukan menemui masalah hidup yang lebih besar. Masalah yang sulit lebih besar. Karena saudara sudah diurapi, maka Tuhan yang mengambil kuasa kontrol atas hidup kita. Dan Tuhan yang bekerja atas masalah kita, bukan kekuatan kita lagi. Amin saudara. Jadi saudara, 4 hal ini, salah satu 4 hal ini saudara, membuat kita mengerti kenapa sih saya kalau ada pendeta berkata, ayo yang mau diurapi maju. Berpikirlah baik-baik. Kira-kira saya maju atau tidak ya? Jangan berpikir kalau saya maju diurapi toko saya jadi rame. Itu gak ada urusannya saudara. Kalau saya maju nanti dapat pasangan hidup, itu gak ada hubungannya. Karena hubungannya ini adalah spiritual saudara. Dan berhubungan dengan Tuhan. Pasangan hidup, toko rame, keluarga saudara baik-baik adalah sebuah keputusan kita saudara. Amin saudara. Usahamu mau baik, ya keputusan kita untuk belajar lebih baik. Bagaimana mendapatkan pasangan yang baik? Ya udah ada kriterianya, di firman Tuhan juga disebutkan. Dengarkan orang-orang yang akan menceritakan, memberikan kamu informasi, mendoakan. Ya itu adalah keputusan. Nah saudara, seseorang yang diurapi, slide 9. Seseorang yang diurapi untuk tujuan tertentu, untuk menjadi raja, menjadi seorang nabi, membangun sesuatu, tidak ada yang salah dengan praktek mengurapi seseorang dengan minyak pada hari ini. Gak ada yang salah. Mengurapi dengan minyak gak ada yang salah. Tetapi kita hanya perlu memastikan bahwa tujuan pengurapan itu alkitabiah. Firman berkata saudara, minyak urapan jangan dilihat sebagai ramuan ajaib atau jimat. Betul ya? Urapan jangan dilihat sebagai ramuan ajaib. Minyak itu sendiri tidak memiliki kekuatan. Hanya Allah yang bisa mengurapi seseorang untuk tujuan tertentu. Jika kita menggunakan minyak, jika kita menggunakan minyak itu seharusnya hanya menjadi simbol dari apa yang dilakukan. Alkitab menuliskan minyak adalah minyak dan tidak ada otoritas apa-apa. Kalau ada orang sakit, ada teman, lu minum minyak yang ntar lu sembuh. Mati lu saudara, beneran. Karena minyak adalah sebuah simbol yang khusus dari Tuhan. Dan kita bisa mempergunakan minyak itu dengan berbagai cara. Jadi kalau ada orang meninggal, ada orang di ICU, jangan saudara kepretin minyak sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada fungsinya selama Tuhan tidak memerintahkan apapun. Minyak hanya sebuah simbol saudara. Nah kalau ini air mineral water saudara biasa. Setiap pagi saya mempercayai kalau saya berdoa. Saya menyembah, saya sujud kepada air ini. Air mineral ini yang tugasnya yang fungsinya menyegarkan, menghilangkan rasa haus. Karena saya sembah ini air menjadi apa-apa. Saudara tahu praktek kuasa jelangkung? Ya, datang tak diundang, pulang tak
Pada praktek di sini hebat. Iya kan, itu kan cuman bolpen. Kalau dulu saya SMA itu cuman bolpen atau jangkar. Lalu kita panggil rosetan, kita panggil semua pocong, kuntilanak, genderuwo, ayo masuk sini, saya butuh. Itu akan berkuasa. Karena kita di dunia ini hanya ada dua dunia. Kuasa kebenaran dan kuasa terang. Kuasa kegelapan dan kuasa yang mengikat hidup kita. Saudara nggak percaya, pulang praktekin aja. Panggil itu nama-nama setan. Dia akan berkuasa dan menjaga hidupmu karena sesuai perintahmu. Apa aja yang saudara sembah? Makanya Keluaran 20 berkata 10 perintah Allah. Jangan menyembah patung dalam bentuk apapun karena aku tidak ada di sana dan aku Allah yang cemburu. Saudara, HP ini saudara sembah jadi apa-apa, malam dia bisa bergerak. Serius. Saudara, nenek saya dukun. Mama saya juru kunci dukunnya. Dia yang kalau mama bisa nenek saya kerasukan setan, yang menerjemahkan adalah mama saya. Makanya karunia-karunia khusus itu saudara ya, kalau bahasa mereka ya indigo, sixth sense, karunia khusus melihat setan, menyembuhkan, itu turun juga ke anak cucu-cucunya saudara. Termasuk saya bisa ngelihat juga. Ngerti ya? Jadi apapun yang saudara sembah akan menjadi berubah wujud. Saudara percayakan air mineral ini menjadi sumber kekayaan dalam hidup saudara. Saudara panggil semua arwah masuk ke dalam dia dan besok saudara jadi kaya. Tapi jangan lupa menyembah roh kegelapan selalu ada tumbal dan air mata yang tidak bisa ditarik lagi. Jadi ya simbol saudara, segala sesuatu itu simbol saudara yang gak perlulah saudara. Nomor satu saudara, tujuan pengurapan. Nomor satu saudara, mari buka saudara Lukas 10 ayat 19. Pengurapan diberikan untuk menghadapi masalah besar dalam hidup kita. Tapi kita mengundang kekuatan Allah. Dia bekerja besar, bekerja banyak, bekerja lebih dalam hidup kita. Dia yang menyelesaikan. Nah sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu Bapak Ibu semua untuk menginjak ular, kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan saudara. Saudara nomor satu, kalau di rumahmu nih dengar baik-baik ya, saudara mau percaya apa nggak percaya? Kalau saudara bisa melihat alam roh, saudara bisa melihat alam roh. Di rumah saudara meja makannya itu bersih. Di kamar itu tidak ada sampah, bersih. Ada laler hijau 2. Di tempat yang sama berjam-jam, berhari-hari. Dengar baik-baik. Itu ada roh yang masuk dalam hidup saudara. Tiba-tiba ada kalajengking, ada ular hitam. Ada apa lagi yang melambangkan iblis. Macam-macam saudara. Tiba-tiba suami istri bertengkar hebat, ditanya penyebabnya apa? Enggak ada, bertengkar hebat. Saudara punya otoritas dan berkata di dalam rumah itu, di dalam nama Yesus aku memerintahkan roh kegelapan keluar dari rumahku. Kira-kira keluar gak ya pastor? Keluar. Karena saudara orang percaya langsung diberikan otoritas untuk memerintahkan kuasa apapun di dalam nama Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Kita diberikan otoritas, jangan pernah cari pendetanya. Jangan pernah cari minyaknya. Jangan pernah cari gelangnya, kalungnya yang beraksesoris kekristenan, Alkitab, patung, semuanya tidak ada, carinya Yesusnya. Tuhan tidak berkuasa di dalam benda apapun. Saudara bisa baca di Kejadian, di Imamat. Tuhan tidak berkuasa di bentuk apapun. Tidak berkuasa. Dia berkuasa penuh di dalam diri saudara. Tapi saya masih jatuh dalam dosa. Dia berkuasa tetap dalam hidup saudara. Saya habis melakukan kejahatan. Dia berkuasa penuh dalam hidup saudara. Tugas saudara percaya ada kuasa yang sudah sedang menyelesaikan masalah kita dengan ketidakmampuan kita. Ya, saudara, yuk jangan cari minyaknya. Jangan titip-titip, kalau teman ke Israel gue titipnya 3 liter minyak. Kenapa? Nanti saya mau kepret-kepretin rumah, toko, teman-teman, anak-anak.
percaya saudara, Tuhan tidak berkuasa di atas minyaknya. Gue titip ya air anggur ya 4 liter di Israel. Tuhan tidak berkuasa dalam anggurnya. Mendingan saudara ajak saya makan. Ntar saya doain lah. Nggak berkuasa. Makanya kalau saudara undang saya ke rumah, pemberkatan rumah, saya nggak pernah bawa minyak. Kenapa? Saya mau mengajar jemaat bahwa Tuhan tidak ada di minyak. Tuhan ada di otoritas mulut orang percaya. Jadi kalau saya memberkati rumah, saya cuma berdoa nggak nyampe 5 menit, selesai. Lalu yang punya rumah gini, udah selesai? Udah. Kok nggak kayak pendeta Santa bisa 1 jam loh, rame-rame bisik-bisik teriak-teriak. Enggak ada urusan buat saya. Ketika saya berdiri dan kamu percaya roh Tuhan ada dalam hidup kamu. Amin. Makanya yuk mari kita pribadi demi pribadi membangun hubungan secara pribadi. Menyembah Tuhan bukan hanya di gereja. Berdoa, ambil puasa, ambil doa. Karena itu otoritas kita untuk menghadapi situasi yang sangat tidak mudah. Yang kedua, saudara, untuk diberikan kemampuan untuk melayani, bersaksi, mengusir kuasa kegelapan. Kita semua saudara. Bukan tugas pelayan Tuhan, diaken, koordinator. Kita semua bisa harus bersaksi. Yang ketiga saudara, kita harus menyelesaikan amanat agung lewat kesaksian kita. Amin saudara. Saudara percayalah kalau ada orang sakit, saudara maju, Tuhan aku minta otoritas. Doakan dia. Kalau gak sembuh gimana? Ya kan saudara bukan Tuhannya. Tapi saudara minta karena saudara yakin ada kuasa dalam diri kita. Kalau sekali ya gak apa-apa, 2 kali, 3 kali, 4 kali nanti jadi habit mendoakan orang. Bersaksi, menginjil, ya kan? Mengusir kuasa-kuasa yang ada di dalam rumah saudara. Sehingga kita jadi jemaat yang bertumbuh dewasa. Jemaat yang berbuah, jemaat yang berakar secara dewasa, secara luar biasa. Karena pertumbuhan seseorang bukan ditentukan seberapa banyak saudara mendengar firman Tuhan. Tapi seberapa banyak firman yang saudara praktekkan dalam diri saudara. Saudara, kita harus ada keberanian. Covid takut gak? Oh ya takut saudara, biar pendeta gini takut Covid. Ingat ya Covid ya, waktu lagi masa-masa gilanya luar biasa. Saya dari beli apa gitu ya di Indomaret atau Rans Market. Saya masuk ke mobil, saya bukan pakai semprotan lagi, saya guyur itu setir mobil saudara. Berarti saya takut saudara, takut luar biasa, ciut juga hati saya. Tapi saya lama-lama berpikir, saya duduk diam. Saya mulai mengangkat tangan saya mulai bernyanyi, saya mulai menyembah. Lalu saya berkata, kuasaku lebih besar dari kuasa manapun termasuk Covid. Apapun yang terjadi dalam hidupku, kuasa Tuhan bekerja jauh lebih besar. Saya gak peduli saudara udah hidupnya hancur, gak apa-apa, gereja ini bengkelnya buat saudara. Orang rusak datang ke hadirat Tuhan, bukan ke gerejanya. Gereja ini wadah. Datang ke hadiratnya, saudara dilepaskan, saudara dibebaskan, saudara dimerdekakan. Amin. Oleh karena itu, untuk apa kita pengurapan? Ya setahun sekali bolehlah diurapi, minta hamba Tuhan. Saya butuh pengurapan karena ada sesuatu yang besar yang saya harus lakukan bersama Tuhan sebagai afirmasi dalam hidup saudara. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan terima kasih buat otoritas Tuhan. Pengurapan Tuhan tidak pernah berkurang. Kuasa Tuhan tidak pernah berkurang. Yang berkurang adalah pola pikir kami mempercayai Tuhan. Oleh karena ini kami meteraikan di dalam nama Yesus. Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Yesus semua yang percaya berkata, amin.